percaya kuasamu sempurna saat ku berdoa. Kuasamu bekerja saat ku berdoa. Kuasamu bekerja saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Shalom Bapak Ibu. Yang lagi shalom. Salam GTM. Salam desa, salam keajaiban. Selamat datang di ibadah raya yang pertama pagi hari ini. Kita akan segera mulai. Tetapi kita akan baca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat yang ke-5. Saya bacakan demikian buat kita semua. Mazmur 25 ayat yang ke-5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah dalam keadaan baik dan sehat. Ini semua karena kemurahan, karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan mengurapi, beri hikmat, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan berkati, urapi seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami serahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah yang pertama ini ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kami sungguh percaya Kau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan kami siap terima urapan-Mu Tuhan hari ini Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
saja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, thank you. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Setiap kita yang percaya Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami kan melihat sesuatu yang indah dalam rencana-Mu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Marilah kedua mata Dia. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan lebih lagi nyata. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
Jesus. Haleluya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yes, Jesus. Yesus menjawab Sungguh percaya lebih Tuhan. dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah pada kita. Haleluya. Kami akan melihat urapan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir buat setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus berseru-seru Tuhan, bagi menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kuasa di dalam pujian, dan kami mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Yang mau bersuka cita sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya.
dalam segala hal ada kuasa dalam nama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita, yeah. Sama-sama nyatakan nama yang Tuhan benar yang terkuntak benteng bagi duniaku. Berkasa ya Bapa yang kekal. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Kami percaya Tuhan, biarlah nama selain nama Tuhan yang berkuasa di surga. Haleluya. Sama-sama nyatakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Mari percaya nama yang telah membebaskanku. Oh, segala
perbuatan yang hebat Tuhan Yesus, membuat setiap kami terpesona melihat kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Aku dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kita nyatakan, ku bersorak. Haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja. Bersorak, majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Aku yang perkasa, Aku yang perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Tanpa kami melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu hati kami selalu rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau yang kami pegang teguh Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Kami rindu setiap waktu Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh, dan Kaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu,
bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku makan. Mari dalam hadirat Tuhan kita panggil berdiri, nyatakan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini, bahkan bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami, jamah beri hikmat, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Urapi hamba-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan berkati seluruh peralatan yang kami pakai, berkati gedung ini ya Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa. How are you today? Ni hao ma? Sedikit yang jawab. Puji Tuhan. Ya. Kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ke-8. Kita persiapkan Alkitab kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat dan seterusnya. Kita bergantian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. 6. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8.
Amin. Bapak Ibu, tema di bulan ini adalah penguatan kodrat ilahi, strengthening of divine nature. Minggu lalu kita banyak belajar Bapak Ibu tentang karakter Kristus yang harus saudara dan saya orang percaya miliki. Kita juga belajar bahkan sepanjang minggu di ibadah-ibadah tengah minggu belajar tentang kuasa ilahi yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi seringkali orang percaya kita sering melihat mereka seringkali terjebak dalam satu kuasa yang spektakuler. Kuasa ilahi sebenarnya tidak salah, saudara. Tetapi seringkali kita melihat momen-momen yang luar biasa, dahsyat tentang kerohanian, dan orang terjebak di sana, orang bangga, euforianya luar biasa, tetapi mereka tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Sekali-kali, saudara, ketika ada KKR besar seperti itu ya, wah ini ada penyembuhan ilahi, luar biasa imannya meningkat, tetapi kesehariannya saudara iman itu tidak dipelihara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bulan ini kita belajar tentang divine nature yang sebenarnya ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, dari kata divine nature ini, divine itu adalah ilahi. Nature itu natural ya, alami seperti itu, asli, sesuatu yang asli. Ya udah dari sononya lah, kira-kira seperti itu. Satu ketetapan, satu hukum yang asli, yang tidak bisa diubah, dan itu disebut dengan kodrat. Saudara dan saya lahir sebagai laki-laki, bapak-bapak laki-laki, ada yang ibu wanita. Saudara lahir itu kodrat, udah dari sononya, nggak bisa dirubah sepertinya. Tetapi saking kreatifnya orang mengubah, bahkan jenis kelamin pun dirubah. Ya, saudara kalau melihat berbicara tentang nature, alam, saudara mungkin yang ada dalam pikiran saudara ya pohon-pohon yang hijau, tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu nature, alam, itu kodrat. Tetapi banyak manusia saking kreatifnya dirubah, rekayasa genetika dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, saudara sempat viral ada buah semangka bentuknya kotak. Ya itu hikmat juga, saudara. Ilmu juga, akal budi juga. Tetapi namanya kodrat tidak bisa dirubah. Ya seperti itu. Sekarang saya tidak mendengar lagi. Ya, saudara. Orang boleh coba-coba. Tetapi kodrat sekali lagi saudara itu sudah ditetapkan sedemikian dan tidak bisa dirubah. Banyak hal saudara ya, orang suka merubah sesuatu yang asli dan sebenarnya tidak terlalu banyak gunanya. Pohon, buah, pohon apapun itu saudara tidak rubah pun dia begitu seperti apa adanya. Ciptaan Tuhan. Kalau usah diapa-apain tetap aja. Ya seperti itu. Alami. Divine nature, kodrat ilahi yang ada karena kuasa dan ketetapan Allah, dan ini tidak dapat diubah oleh apapun. Berbicara tentang ketetapan Allah, ada satu tingkatan-tingkatan tentang ketetapan ya, tentang ketetapan. Kodrat ini sendiri berasal dari bahasa Arab sebenarnya, bukan bahasa Indonesia asli. Bahasa Indonesia tidak punya. Ya, tapi menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi ya setengah-setengah seperti itu ya. Kodrat ini sebenarnya adalah tingkatan tertinggi dari satu hukum, dari satu ketetapan. Saya teringat satu seminar pengajaran dari hambanya Abuna Yusufroni beberapa waktu yang lalu. Ketika dulu hamba Tuhan setiap tahun selalu menghadiri seminar lipat ganda gereja, gitu ya. Setelah KKR itu ada kelas-kelas. Seperti itu saya pilih kelasnya hamba Tuhan ini, Abuna Yusufroni, dan ketika itu sedang membahas tentang kodrat. Ya, dan saya masih teringat. Ya, saya senang dengan pengajaran hamba Tuhan ini dan saya kutip pada pagi hari ini. Kodrat adalah satu ketetapan, satu hukum yang tidak bisa diubah oleh apapun dan tingkatannya yang paling tinggi. Di bawahnya ada satu ketetapan yang namanya iradat. Teman-teman kita menyebutnya dengan irodat,
satu ketetapan yang masih bisa diubah. Kalau salah masih bisa diampuni, masih bisa ditebus. Kemudian level yang lebih bawah lagi adalah ikhtiar. Satu usaha manusia. Usaha ini bisa berhasil dan bisa tidak. Saudara, ikhtiar dan iradat ini tidak bisa merubah kodrat. Semua ini, saudara, kodrat, iradat, ikhtiar dilakukan pasti ada tujuannya, ada tujuan tertentu. Kodrat, dalam hal ini kodrat ilahi, saudara, ada untuk meniadakan kodrat dosa yang pada hakikatnya sudah melekat dalam setiap kehidupan manusia. Jadi ada kodrat dosa, ada kodrat ilahi. Kodrat dosa tidak mungkin bisa ditebus oleh apapun, karena sifat dari kodrat dosa itu sendiri dikatakan dalam Roma 7 ayat 14 itu terjual. Ini adalah istilah bagi budak, saudara. Budak itu terjual, sold, dan tidak bisa ditebus. Budak ini biarpun punya uang banyak, nabung sekalipun, dia tidak bisa menebus dirinya. Kita baca dalam Roma 7 ayat 14. Karena sudah terjual, saudara, bukan tergadai. Kalau tergadai masih bisa ditebus, ya. Yang ada semboyannya mengatasi masalah tanpa masalah itu masih bisa ditebus. Tapi ini terjual. Roma 7 ayat 14 berkata demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Katakan terjual, 2-3. Terjual. Sudah terjual, terlanjur. Budak tidak bisa menebus dirinya sendiri. Harus ada Tuhan di atas segala Tuhan yang mampu membelinya kembali. Bapak Ibu di dalam yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang dosa. Ada banyak macam-macam dosa. Saya mungkin tidak membahasnya secara detail, saudara. Ada dosa yang bersifat pelanggaran, ada dosa yang bersifat kejahatan, ada dosa yang bersifat durhaka, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu perbuatan dosa yang sangat luar biasa. Dosa ini adalah meleset dari sasaran, meleset dari rencana Tuhan, keluar dari apa yang dimau Tuhan, yang disebut dengan hamartia. Dan ini yang dilakukan oleh manusia pertama dan berdampak kepada semua manusia. Semua berdosa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kemudian dosa ini menjadi kodrat dosa. Saudara bayangkan ngeri kata-kata kodrat, karena paling tinggi levelnya, tidak bisa diapa-apain, saudara. Menjadi kodrat dosa bagi manusia. Melalui ikhtiar tidak bisa diampuni, hanya usaha manusia. Dan ini juga bukan iradat yang bisa ditebus, bisa diampuni, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, saudara, kita bisa memberi persembahan berupa darah binatang dan lain sebagainya demi pengampunan dosa. Mohon pengampunan, bisa. Ini masuk golongan ikhtiar dan iradat. Tetapi kodrat tidak bisa. Hamartia, saudara. Menjadi kodrat dosa karena melenceng dari sasaran apa yang dimau oleh Tuhan. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan sempurna, serupa dan segambar. Tuhan punya tujuan hidup kekal, tetapi meleset, saudara. Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi karena manusia itu punya kehendak. Waktu lahir, waktu ada, waktu diciptakan, disertai dengan kehendak bebas, dan dia melakukan dosa.
Maka ketika mereka berdosa, manusia ini berdosa, kehilangan gambar dan rupa Allah, terpisah dari Allah, jauh dari Allah, keluar dari Taman Eden, dibuang. Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan gambar dan rupa Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia pertama berdosa, buang. Sama seperti malaikat Lucifer yang dibuang oleh Tuhan karena berdosa. Tipe-tipenya sama, mau nyamain Tuhan. Lucifer ini sombong, aku hebat, dipuji-puji banyak. Malaikat mau sama seperti Tuhan, jatuh di dalam dosa, buang ke bumi. Dan dia menguasai bumi. Manusia pertama sama, makan buah ini, nanti matamu terbuka, kamu mengerti apa? Sama seperti Tuhan, makan, jatuh, buang. Saudara, bumi sudah sedemikian luar biasa dikuasai oleh iblis. Saudara dan saya, manusia, lahir di bumi, satu tempat yang kondisinya sangat tidak baik, tempat buangan orang berdosa. Saudara pun ikut berdosa, ada kodrat dosa di sana, tidak bisa diampuni. Tetapi ada satu, kodrat dosa hanya bisa ditebus dengan yang namanya kodrat ilahi, pengorbanan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bersyukurlah saudara dan saya ada di dalam anugerah Tuhan. Kodrat dosa diampuni dengan kodrat ilahi. Bagaimana mendapatkan kodrat ilahi? Sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya sejak saudara percaya. Sekarang bulan ini Bapak Ibu diingatkan, dikuatkan kembali, ada kodrat ilahi yang saudara harus ambil bagian di sana. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, pembacaan kita pertama tadi. Dengan jalan itulah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Yang berikutnya, saudara, ketika saudara dan saya bertobat, maka gambar dan rupa Allah itu dipulihkan, dikembalikan lagi. Gambar dan rupanya dikembalikan, hubungannya kembali, persatukan kembali. Tetapi kualitas imannya saudara dan saya harus usahakan dengan sungguh-sungguh. Katakan usahakan dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang kelima kita baca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan lain sebagainya. Harus sungguh-sungguh. Ini berbicara tentang memperbaiki kualitas kehidupan, kualitas iman kita dengan cara merubah hal kerohanian kita, merubah cara ibadah kita, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengoreksi saya dan Bapak Ibu semua. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Apakah sudah sungguh-sungguh dengan segenap hati, tubuh, jiwa, roh, emosi kita semua menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan? Contoh, kita memuji Tuhan. Tadi lagu-lagunya luar biasa. Saudara, ketika memuji Tuhan, apakah saudara fokus? Semua fokus.
Indra saudara semua memuji Tuhan, mata, tangan saudara. Saudara bedakan ketika memuji dengan fokus, dengan segenap kehidupan saudara, dan saudara merasakan satu greget yang luar biasa, saudara, mujizat terjadi. Jangan dipengaruhi oleh orang lain, jangan dipengaruhi oleh multimedia dan lain sebagainya, lampu dan lain sebagainya. Apapun kondisinya, ketika saudara menyembah Tuhan dengan seutuhnya, saudara rasakan ada beda. Saudara beda, misalnya saudara memuji Tuhan, saudara baca teks, di sini ada teks ya. Ketika saudara mengandalkan teks di situ, mata saudara tertuju kepada teks, baca, kemudian mata memerintahkan supaya kita mengeluarkan suara, nyanyi, saudara. Menurut saya fokusnya kurang. Karena saudara fokusnya berkurang karena mata saudara ke situ, mulut saudara bernyanyi takut salah dan lain sebagainya, tubuh saudara mungkin kaku, apalagi kalau teksnya terlambat. Aduh, siapa dia teksnya lambat. Tetapi ketika saudara fokus semua, ya ini membantu saudara. Saudara nyanyi kalau tidak hafal sedikit supaya enak gitu ya. Tetapi jangan mengandalkan multimedia. Kalau ada suara di sini nging sedikit, siapa? Brian ini bisa nggak sih? Saudara lagi menyembah Tuhan, saudara sedang tidak menghakimi orang. Saudara beda. Ketika menyembah dengan fokus luar biasa, emosi semua saudara limpahkan menyembah Tuhan. Luar biasa, ini memperbaiki kehidupan ilahi kita, rohani kita, saudara. Fokus. Ya, seperti itu. Kemudian semua ditambahkan. Tadi dikatakan untuk meningkatkan kualitas ini, iman ditambahkan dengan apa? Kebajikan. Kebajikan itu apa? Perbuatan baik. Nah, kita katakan iman tanpa perbuatan mati. Saudara tidak hanya beriman, tetapi harus berbuat baik. Kebajikan dengan pengetahuan. Saudara cuma berbuat baik, tidak menambah pengetahuan saudara, juga kurang. Gali terus pengetahuan tentang Tuhan. Gali terus firman Tuhan, tambah terus. Kemudian pengetahuan dengan penguasaan diri. Semakin saudara tahu, semakin saudara pintar, saudara semakin menguasai diri. Tetapi saudara mungkin sering lihat, orang semakin pintar, semakin marah-marah kepada orang lain, menyalahkan orang lain. Ya, saudara saya lihat ya. Penguasaan diri dengan ketekunan. Kalau sudah menguasai diri, saudara terus tambahkan ketekunan saudara terus di dalam Tuhan, di dalam ibadah tekun, dan kemudian ketekunan dengan kesalehan. Semakin baik, ya. Kehidupan saudara yang berkenan di hadapan Tuhan, saleh semakin ditambah terus, dan kesalehan dengan kasih kepada saudara-saudara, dan akhirnya kasih kepada semua orang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini memperbaiki kualitas hidup kita. Jangan mentang-mentang sudah dikembalikan rupa dan gambar Allah itu, kemudian saudara sudah santai. Tetapi harus ditambahkan, dipulihkan. Tidak ada puasnya. Ya. Berbicara tentang kodrat ilahi, saudara dan saya patut bersyukur. Ada kodrat ilahi di sini. Alkitab katakan kita harus ambil bagian. Bukan berarti kita akan seperti Tuhan, enggak. Paling tidak ada karakter Kristus yang harus kita ambil dan kita pakai. Ada kuasa di sana, kita pakai. Bulan ini diingatkan Bapak Ibu pada saudara dan saya, ada kodrat ilahi dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo nikmati saudara. Ketika saudara pakai dengan benar, luar biasa dahsyat. Ya, karena itu pemberian dari Tuhan. Tadi sudah saya jabarkan, sebenarnya tidak bisa diampuni. Ya, karena kita sudah kodrat. Tapi jangan lupa saudara, karena pada dasarnya sudah tertanam dalam kehidupan manusia, ada kodrat dosa tadi. Jadi gimana Pak? Bisa kembali? Saudara jaga. Harus dijaga.
Karena mereka tidak tinggal diam. Mereka siapa? Iblis dong. Tidak tinggal diam, mencari celah saudara. Ini orang alim banget. Cari celahnya, diambil celahnya. Dia berusaha masuk. Dan ada satu tarik-menarik dalam kehidupan orang percaya. Ada kodrat ilahi. Ada juga sisa-sisa kodrat dosa yang berusaha menarik. Ketika saudara sadar kodrat ilahi di atas kodrat dosa, maka saudara akan terbebas. Amin, saudara. Apakah kita bisa hidup kudus? Kita akan terus berusaha hidup kudus. Kalau Tuhan perintahkan kita kudus, berarti bisa dong. Cuma mungkin belum. Ya, oleh sebab itu ketika kita memperbaiki iman kita, kerohanian kita dengan cara-cara tadi yang fokus dan lain sebagainya, pasti saudara bisa. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita ambil waktu sebentar, kita memuji Tuhan. Saya diberkati dengan lagu yang tadi, kalau tidak salah judulnya Waktu yang Tepat. Kalau dunia mengatakan lagu di waktu yang salah, ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Haleluya. Kita pujikan refrainnya. Haleluya. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Bapak Saudara, Allah tahu. Sebelum kita berkata-kata ke hadapan Tuhan pun Allah tahu. Tapi tetap dari hati kita, saudara, nyatakan doa saudara. Saudara berdoa sekarang, sembah Tuhan. Bila semakin kuat kudrat ilahi dalam diri kita, kita semua menjadi umat Tuhan yang dikehendaki Allah, menyukakan Tuhan karena karakter Allah ada pada kita. Dan itu kuat. Haleluya. Memperlengkapi kami, memampukan kami untuk terus berkarakter Kristus dalam hidup kami. Kami memiliki kodrat ilahi dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang yang belum kami kenal. Ya Tuhan Allah di surga, kiranya kami bisa dalam kehidupan kami bisa terus mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus mengandalkan kekuatan ilahi dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi ya Tuhan, tambahkan hikmat dari Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi keluarga dan kami semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan.
hari ini ada pemberkatan pernikahan jam 1, saudara Gary dan Sylvia. Kemudian besok pada jam 5, jam 4 dimulai dengan konseling, saudara, pembaptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum baptis, silahkan segera menghubungi kami untuk memberi diri dibaptis, ataupun anak-anak atau teman-teman saudara. Silahkan, karena besok akan ada pembaptisan air. Jam 4 kumpul di gereja. Sudah ada 10 saudara kita yang mendaftar untuk baptisan air. Sudah konseling pertama, dan besok dilanjutkan yang kedua jam 4. Itu saja, saudara terus jaga kesehatan. Memang sekarang sudah banyak yang buka masker, tetapi tetap jaga kesehatan supaya kita mempermuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Itu saja saudara, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian ini membuat tenang kita, membuat teduh hati kita. Dan saudara boleh bersukacita. Sampai di rumah sukacita, bekerja sukacita, dan selama-lamanya sukacita ilahi memenuhi kita. Haleluya. Siap. Lalu kamu diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Katakanku, Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantarkan. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di surga, di rumah Bapa surga yang lagi dengan iman. Jalan langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih. Kami semua Tuhan, karena tangan Tuhan yang Tuhan penuh kasih memimpin menuntun kami. Dunia menakutkan, hadirkan Tuhan hatiku tetap tenang teguh. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dengan damai sejahtera Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba, semua masuk surga, Bapa surga yang bakal. Jawablah, Tuhan yang pimpin ke tempat diriku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, sekali lagi iman, di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Dengan tangan saudara pandang Allah. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua masuk ke rumah Bapa. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.